Kami mengucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdak, dimanapun kita berada pada saat ini. Walaupun di jemaat kami atau di New Jersey pada saat ini lagi hujan, tetapi biarlah kita semua dapat dihangatkan dengan kasih yang hanya berasal daripada Tuhan. Kita akan segera mulaikan acara kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dan kita akan dipimpin oleh Kak Lucy dari California untuk membawakan lagu doa buka. Kami persilakan. We pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family. Protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while We hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing come through tears? What if in thousands sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trance of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. without your goodness, without your love, As if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in When disguise? friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart, this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if my greatest disappointment or the aching of this life is the revealing of the greatest thirst this world can satisfy? What if trance of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Terima kasih untuk lagu tersebut dan kita akan mendengarkan
Doa buka yang akan dibawakan oleh Kak Lucy dari California. Kami persilakan. Kita berdoa. Segala hormat dan puji hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Kami datang kepadamu pada jam ini, Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau. Kami mengucap syukur dan terima kasih, Tuhan, untuk kesempatan-kesempatan yang Engkau sudah berikan kepada kami semua. Kami sudah melalui kami di akhir-akhir tahun ini, kemurahan-Mu masih berlaku bagi kehidupan kami. Untuk itu kami mengucap syukur dan terima kasih, Tuhan. Engkaulah Allah kami menyembah dan memuji kepada Engkau. Tuhan, sekali lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau mau urapi pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Urapi pendeta Blasius Abin, urapi kami semua, Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami boleh melaksanakan firman-Mu, dan kehidupan ini hari demi hari boleh lebih disucikan, dan hidup kami boleh lebih diperkenan oleh Engkau, Tuhan. Inilah kehidupan kami, Tuhan. Kami ingin untuk bisa melayani Engkau. Kami ingin untuk mengasihi Engkau dan dikenal oleh Engkau. Terima kasih, Tuhan. Engkau mau ampuni kami, ampuni segala kesalahan kami. Dan kami berdoa, kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Kak Lucy untuk doa bukanya. Baiklah, untuk waktu dan kesempatan ini kita akan memberikan kesempatan kepada Pendeta Blasius Abin yang akan membawakan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Dan Pendeta Blasius Abin adalah dosen Universitas Kelabat, dan mungkin perkenalan lagi lebih dekat nanti akan diperkenalkan oleh Pendeta Blasius Abin sendiri. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pendeta Abin membawakan pelajaran sekolah sahabat untuk kita semua. Terima kasih Ibu Tulus Nainggolan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kepercayaan diberikan kepada saya sepanjang minggu ini, mulai hari ini sampai hari Jumat. Sebuah kehormatan bagi saya. Dan sudah beberapa kali dihubungi oleh Pendeta Dr. Stephen Rantung, tapi karena saya sibuk sekali, dan akhirnya Desember ini kita sedikit rileks, jadi saya menerima tawaran. Tapi itu pun sebuah kehormatan bagi saya untuk membawa pelajaran sekolah sahabat untuk beberapa hari ke depan ini. Sebenarnya kami memiliki ikatan hubungan baik dengan Pendeta Stephen, karena beliaulah yang pindah ke Ethiopia tahun 2003, maka saya dipanggil untuk menjadi dosen di Universitas Kelabat, menggantikan Pendeta Stephen. Itu artinya kurang lebih 18 tahun yang lalu. Juga saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Pendeta Alex Rantung dan Ibu Neti, sebab sayalah yang dipanggil oleh Pendeta Alex ini untuk kuliah di Unclub. Saya berada di Bandung, dibaptis, lalu kemudian beliau panggil saya ke sini untuk melanjutkan pendidikan. Itulah hubungan saya dengan keluarga besar ini, baik dari Om Pendeta Alex Rantung maupun Dr. Stephen Rantung. Sekali lagi terima kasih banyak. Pertama-tama juga saya mengucapkan selamat bertemu kepada kita semua, baik yang ada di Zoom ini maupun yang menonton melalui live stream, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Pelajaran kita pada hari ini, pelajaran hari Senin, berjudul perjuangan. Sebelum itu saya minta sekali lagi kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau membaca firman-Mu untuk beberapa menit ke depan ini. Kami mohon kuasa Tuhan menyertai hati kami semua, baik yang di
live stream maupun yang ada di Zoom. Bukalah hati kami untuk memahami pelajaran ini yang berguna bagi persiapan kami bagi kedatangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, nama saya Blasius Sabin, tentu saja nama ini bukan orang Manado ya. Saya berasal dari Nusa Tenggara, tepatnya di Flores Barat. Kalau Anda mengenal Pulau Komodo yang menjadi favorit destinasi dunia saat ini, saya berasal dari sana, Flores Barat. Saya dibesarkan di komunitas Katolik dan dibaptis di Rumah Sakit Advent Bandung. Itu perkenalan singkat. Baik, izinkan saya share screen. Oke. Iya, sekolah sahabat kita sepanjang kuartal ini sudah dimulai oleh Pendeta Tulus kemarin. Diambil dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani yang ditulis menurut ilmuwan konservatif itu ditulis oleh Rasul Paulus. Sebelum kita pergi ke pelajaran hari ini, hari Senin, saya mau memberikan informasi singkat ya. Kenapa kitab ini disebut kitab Hebrew atau ya kitab Ibrani namanya? Saya tulis di sana. Kitab Ibrani adalah satu-satunya kitab di Perjanjian Baru yang lebih banyak mengutip Perjanjian Lama. Nah, kitab Perjanjian Lama itu disebut oleh orang Israel Tanakh. Mulai dari Pentateuch, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nabi-nabi, disingkat Tanakh. Nah, satu-satunya kitab di Perjanjian Baru yang lebih banyak mengutip dari referensi dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Ibrani. Ya. Nah, oleh karena itu, maka penulis ini memiliki keyakinan bahwa Yesus yang dinubuatkan selama 4.000 tahun kurang lebih di Perjanjian Lama itu digenapi melalui kehadirannya. Ya. Jadi klimaksnya itu dipenuhi atau digenapi melalui Perjanjian Baru. Nah, itulah sebabnya kitab Ibrani ini adalah kitab yang diwartakan, yang disampaikan untuk pendengar orang Israel dan juga pendengar modern, orang-orang Kristen. Ya. Jadi menarik memang. Namanya sudah menunjukkan bahwa kitab ini orientasi, target audiensnya adalah bersifat universal dari skop dan kemudian dari segi historis dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kitab Ibrani. Oke. Nah, itu hanya sekedar informasi soal nama dan skop dari pekabaran yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani. Sebelum kita pergi ke pelajaran hari ini, sangat penting untuk kita melihat literal konteks atau konteks literal dari pekabaran seluruh kitab Ibrani. Mari kita lihat. Saya catat beberapa di sini. Pertama, pembaca Ibrani adalah orang-orang yang telah menerima Injil. Jadi telah menerima Injil tentang Yesus. Mereka sudah menerima pekabaran mengenai keselamatan melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, mereka juga memiliki komitmen yang kuat dalam menghadapi berbagai penganiayaan. Jadi komitmen yang kuat. Menerima Injil, mereka punya iman, punya komitmen untuk menghadapi berbagai jenis penganiayaan. Tetapi permusuhan, penganiayaan, dan berbagai pencobaan dalam komunitas sosial di mana mereka hidup seringkali meruntuhkan iman mereka. Jadi ini latar belakang, konteks sosial dan religius
dari kitab Ibrani. Jadi, tujuan dari penulis Ibrani adalah memberikan amaran. Jadi ada komitmen tadi, tapi oleh karena berbagai persoalan, seringkali bisa meruntuhkan iman mereka. Nah, tujuan dari penulis Ibrani adalah memberikan amaran kepada audiens tadi itu untuk melawan semua kecenderungan untuk murtad. Jadi kecenderungan untuk murtad itu dilawan melalui pekabaran yang disampaikan oleh Paulus sebagai penulis. Ya kan? Benar mereka menerima Injil, benar mereka memiliki komitmen. Tapi karena situasi sosial, kondisi yang menentang mereka, iman mereka, itu adalah pintu awal untuk kemurtatan. Nah, itulah sebabnya penulis Paulus, penulis kitab Ibrani, memberikan amaran kepada mereka. Jangan murtad kalau ada masalah. Kira-kira gitu ya, bahasa yang disederhanakan. Jadi, dari konteks historis, ya, kemungkinan surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma. Kalau Anda baca pasal 13 ayat 24. Maka jika kemungkinan ini benar, maka itu sesuai dengan peristiwa dalam sejarah Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi dari Roma. Dan orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Anda boleh baca itu dalam Kisah 18 ayat 2. Sebagai bagian dari penderitaan yang digambarkan dalam kitab Ibrani. Jadi jelas di sini ya, ini adalah informasi singkat mengenai konteks literal dari kitab Ibrani. Sekarang, mari kita lihat pelajaran kita hari ini. Perjuangan. Kemarin judulnya adalah Awal yang Mulia. Ya, awal yang mulia itu apa? Tentang firman Tuhan. Jangan menyia-nyiakan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan disampaikan oleh para nabi itu meneguhkan iman mereka. Dan kemudian firman yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul itu juga diteguhkan melalui tanda-tanda, mujizat, pernyataan-pernyataan kekuasaan yang disampaikan oleh Allah melalui para rasul dan juga para nabi. Ya. Jadi tanda-tanda yang disampaikan oleh Allah itu menyertai pekabaran Injil. Itu disampaikan kemarin di pelajaran hari Minggu. Ya. Orang salah mengerti bahwa tanda-tanda itu adalah fokus dari iman. Tapi kitab Ibrani menegaskan seperti dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa tanda-tanda itu, mujizat itu menyertai pemberitaan Injil. Jadi ada check and balances dari tanda itu melalui pekabaran Injil. Itu mendukung pekabaran Injil. Kita sudah sampaikan kemarin ya oleh pendeta Tulus Nainggolan. Nah, hari ini judulnya perjuangan. Ya, perjuangan. Berarti ini adalah tantangan hidup. Perjuangan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu adalah perjuangan untuk media proses untuk menjadi seperti Kristus. Mari kita lihat beberapa teks sebagai referensi dari pelajaran kita sepanjang hari Senin. Mari kita lihat teks yang pertama yang ditulis di pelajaran hari Senin. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 34. Mari kita baca ya. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ayat 33. Pada waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka diperlakukan sedemikian. Ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita sebab kamu. Oke, baik. Ini adalah 3 ayat yang pertama di bawah topik perjuangan. Oke, mari kita lihat yang pertama. Dia katakan, ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang.
Oke. Artinya, apa yang diinformasikan oleh Paulus di ayat 32 mengenai penderitaan, mengenai tontonan oleh cercaan dan penderitaan, itu terjadi sesudah menerima Yesus. Dan sudah terjadi pada masa yang lampau. Karena kata kerja di ayat 32 itu dalam bentuk masa lampau. Itulah sebabnya Yesus melalui Paulus mengatakan, coba ingat masa lalu. Waktu kamu menerima Yesus. Statement yang sama di ayat 34. Kamu menerima hal itu dengan sukacita. Nah, luar biasa. Jadi, menderita waktu menerima Yesus. Itu DP inti. Menderita sesudah menerima Yesus. Dan Paulus mau membuat referensi apa yang dialami oleh orang-orang Kristen pada masa yang lalu. Lalu Paulus mengatakan, kamu banyak menderita. Lalu kemudian, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan yang diperlakukan sedemikian. Itu semua adalah pengalaman masa lampau yang dialami orang-orang Kristen ketika mereka menerima terang. Di ayat 32, frase yang pertama. Jadi pertama mereka menerima Yesus. Lalu kemudian diikuti oleh penderitaan. Dan ayat 34, Paulus mengatakan, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Luar biasa ini. Ya. Jadi, penderitaan karena Kristus. Apakah orang-orang yang tidak menerima Yesus itu atau tidak mengenal Yesus menderita? Iya. Tetapi Paulus mau memberikan sebuah gambaran. Penderitaan karena menerima Yesus itu berbeda dengan penderitaan ketika orang berjalan dalam kegelapan. Ya. Jadi penderitaan karena menerima Yesus sebuah kehormatan. Nah, itulah sebabnya pekabaran disampaikan oleh Rasul Paulus dalam perikop ini ayat 33, 32 sampai 34 mau mengamarkan mereka kalau kamu mengalami penderitaan yang sama. Di pelajaran sekolah sahabat ada catatan di sana disebutkan penderitaan kita bersifat verbal. Ya, kata-kata yang kotor yang disampaikan oleh orang kepada kita, atau juga penderitaan fisik, ya bisa dipukuli, bisa dipenjara, bisa dianiaya. Itu adalah penderitaan fisik. Dan juga penderitaan mental, tekanan psikologis. Semua dialami. Nah, Paulus mau mengatakan pada perikop ini, Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 34, mau mengatakan karena istilah yang digunakan ayat 32 dan ayat 34 itu dalam bentuk past tense. Artinya sudah pernah terjadi pengalaman penderitaan orang-orang Kristen yang telah menerima Yesus. Dia katakan, kalau kamu mengalami penderitaan yang sama, setialah pada Tuhan. Jangan sampai murtad. Kira-kira gitu ya. Dan frase terakhir di ayat 34, kamu menerima hal itu dalam bentuk past tense. Kamu menderita di ayat 34, 32, 33, dan kemudian di ayat 34, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Wow, itu iman ya. Iman yang melawan logika. Menderita kok bersukacita. Itulah perbedaan antara orang yang telah menerima Yesus menderita dengan orang yang tidak mengenal Yesus. Menerima pencobaan itu dengan sukacita. Kenapa? Karena di dalam tangan Allah, dia tahu dia ada dalam tangan Allah. Ya? Di tangan Allah saya menderita. Sama dengan 3 pemuda Ibrani, bukan? Mereka dibawa ke pembuangan Babel. Mereka mengalami pencobaan di sana. Lalu kemudian mereka dipaksa untuk menyembah patung. Mereka tidak takut. Kenapa? Mereka tahu they are in the hands of God. Jadi menderita di tangan Allah. Mereka tidak takut.
Nah, itu yang mau digambarkan oleh penulis Ibrani, khususnya perikop pasal 10 ayat 32 sampai 34. Anda boleh baca juga dalam Kisah pasal 16, 19 sampai 23. Saya mau kisahkan ini seorang tokoh, salah satu tokoh Alkitab ya, sejarawan Alkitab, sejarawan gereja, Polikarpus. Dia adalah seorang uskup Smyrna. Anda tahu kalau Anda mempelajari kitab Wahyu, Smyrna itu artinya harum. Jemaat Smyrna itu adalah jemaat wewangian. Kenapa dia wangi? Karena jemaat ini digambarkan sebagai jemaat yang sangat menderita oleh karena penganiayaan. Jadi apa implikasi for orang? Kalau kita tidak pernah menderita oleh karena kebenaran, tapi menderita oleh karena kelakuan kita, maka itu bukanlah parfum atau wewangian. Jadi rupanya jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang dipuji oleh Yesus. Itu di dalam kitab Wahyu. Tapi saya mau cerita dulu mengenai Polikarpus yang hidup kurang lebih tahun 69 sampai 155 AD. Tentu saja dia zamannya dia ini Roma, kaisar-kaisar Roma, dan salah satu kaisar yang paling kejam pada periode ini adalah Kaisar Diokletianus. Nah, Diokletianus itu yang membuat Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Polikarpus dihadapkan dengan sebuah pilihan. Ketika orang-orang Kristen dianiaya, lalu kemudian sebagai pemimpin gereja dia dipanggil oleh otoritas Roma dan dibuatkan dua pilihan yang sulit. Mereka mengatakan, kamu menyangkal Yesus, kamu hidup, atau kamu tetap percaya kepada Yesus, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, nyawamu akan melayang. Lalu Polikarpus bilang apa? Dia jawab begini, puluhan tahun saya melayani Yesus, dan tidak pernah satu detik pun, jangankan menit, satu detik pun, Yesus menyangkal saya sebagai anaknya. Mengapa? Oleh karena api. Mengapa? Oleh karena tiang gantungan. Mengapa? Oleh karena pedang yang bisa memisahkan kepala dari tubuh. Saya harus menyangkal Tuhanku. Dan saudara tahu kalau Anda baca Polikarpus ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ia dipasung dan mati. Nah, ini adalah sebuah kisah yang sangat inspiratif bagi orang-orang Kristen. Seperti pada ayat tadi itu. Mari kita lihat ayat yang kedua, referensi di pelajaran hari Senin. Ayat referensi, Ibrani pasal 13, ayat 3 sampai 6. Ingatlah. Oh, saya suka ini. Karena di ayat 30, Ibrani pasal 10 tadi, ayat 32, dia mulai dengan kalimat perintah, kata perintah, ingatlah masa yang lalu. Ibrani 10 ayat 32. Sekarang perikop yang kedua, Ibrani 13 ayat 3. Ingatlah. Nah, lihat. Ingatlah akan orang-orang hukuman. Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang diperlakukan sewenang-wenang. Karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Oke. Ayat 4. Jadi kita perhatikan ayat 3 dan sekarang saya membaca ayat 4 dan ayat 5. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Garis bawahi kalimat terakhir, janji Yesus. Sebelum kita pergi ke kalimat ini, mari kita mulai lagi di atas ayat 3. Ingatlah akan orang-orang hukuman. Begini, seperti perikop pertama tadi, kita lihat bahwa
orang-orang menderita karena menerima terang. Oke. Itu sudah dicatat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Jadi orang menderita karena kebenaran. Pertanyaan, apakah ada orang yang menderita bukan karena kebenaran? Iya. Di ayat 15 dicatat itu dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 15. Karena kebodohan, karena kejahatan kita. Kalau Anda baca di sana. Saya tidak mau buka itu, tapi idenya itu. Jadi, Paulus mengatakan, kita kembali ke ayat 3, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Ayat 3. Masih lanjut ayat 3. Kalimat perintah yang kedua. Ingatlah akan orang-orang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Jadi, kesetiaan kita kepada Allah, baik dalam penderitaan maupun dalam kesenangan, yang menciptakan resistensi atau penolakan oleh masyarakat di mana kita berada. Tidak hanya menciptakan kekuatan iman bagi orang yang mengalaminya, tapi memberikan implikasi sosial terhadap orang-orang Kristen. Ya kan? Iman yang diberikan oleh Yesus itu tidak bersifat egosentrik, ya. Maksudnya begini. Yang penting saya setia kepada Tuhan dalam penderitaan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Sesuai dengan perikop kita, Ibrani pasal 13 ayat 3. Yang dimaksudkan oleh Yesus melalui Paulus adalah implikasi kesetiaan saya dalam penderitaan akan memberi efek positif terhadap lingkungan sosial. Ya kan? Kita peduli terhadap orang yang menderita juga. Ya kan? Jangan hanya saya menderita lalu kemudian that's all. Saya tidak berbuat apa-apa untuk orang lain. Jadi memberikan efek sosial terhadap lingkungan, komunitas di mana kita berada. Itulah sebabnya di ayat 3 dia katakan, ingatlah akan orang-orang hukuman. Mereka dihukum, mereka mengalami penderitaan. Kita peduli dengan mereka. Karena kamu sendiri adalah orang-orang hukuman. Jadi saya tidak punya alasan karena saya dihukum, saya tidak memperhatikan orang lain yang juga dihukum dengan cara yang sama. Atau dengan kata lain, jangan tunggu jadi orang kaya untuk membantu orang-orang miskin. Ya kan? Jangan tunggu menjadi orang yang mapan, atau saya tunggu menjadi orang yang tidak dihukum, tidak mengalami masalah, baru saya memberikan bantuan kepada orang lain. No way. Ayat 3 dia tidak bilang begitu. Ingatlah orang-orang hukuman karena kamu juga adalah orang-orang hukuman. Ingatlah orang-orang yang dilakukan sewenang-wenang karena kamu juga hidup dalam dunia yang penuh dengan kesewenang-wenangan. Karena kesewenang-wenangan ini, ya, dan masalah-masalah yang kita hadapi ini melampaui batas-batas kultur, melampaui batas-batas ruang. Maksudnya begini, saya bekerja di mission. Saya ini orang yang bebas dari kejahatan. Saya juga sering melakukan kejahatan, umpamanya gitu kan. Jadi tidak ada satu ruangan dalam hidup kita ini yang bebas, yang resist terhadap kekurangan. Jadi kita perlu bantu. Ya. Jadi orang yang kerja di mission juga perlu dibantu untuk memberikan mereka peringatan tentang dosa. Kira-kira gitu ya. Nah itu dimaksudkan oleh ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Menarik kemudian ayat 4 dan 5. Orang-orang beriman yang bertahan dalam pencobaan itu tidak hanya hidup dalam ruangan kosong iman mereka setelah mereka keluar dari pencobaan. Harus menjadi terang bagi orang lain. Lalu apa tantangan berikutnya sebagai orang yang sudah keluar dari pencobaan besar itu adalah dosa yang lain muncul. Ayat 4 dia katakan, kita harus menaruh hormat terhadap perkawinan. Ya kan? Menaruh hormat terhadap perkawinan. Seorang pendeta, saya pendeta. Saya lihat pendeta di kontes kita di Manado, saya tidak tahu juga di Jakarta.
kita dihormati oleh orang luar. Kira-kira gitu ya. Karena kita bebas dari berbagai tantangan hidup dalam pelayanan jemaat. Tapi kita menjadi garang dan penuh kejahatan dalam pendekatan saya terhadap keluarga saya, terhadap istri saya, terhadap anak-anak saya. Dan kemudian bahkan pendeta-pendeta mencemarkan tempat tidur. Siapa mereka ini? Mereka ini, saya, adalah orang-orang yang telah melewati masa-masa sukar dalam pelayanan di luar rumah tangga. Luar biasa. Paulus mengatakan, oke, kamu memang sudah keluar dari masalah besar. Tapi saya mau ingatkan, kata Paulus, hormatilah perkawinan. Sebab konsekuensi dari rasa tidak hormat atau perlakuan tidak hormat terhadap perkawinan adalah dihakimi oleh Allah. Ini Allah yang bilang di ayat yang keempat. Itu tantangan pertama. Yang kedua, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Wow, saya suka statement ini karena saya pekerja mission. Mission ini mungkin tidak cocok saya kasih tahu ini di saudara-saudara, tapi sebagai bahan refleksi aja. Mission bukanlah tempat untuk mencari duit, kira-kira gitu ya. Saya bekerja sebagai pendeta di Konferensi Sulawesi Selatan dengan gaji waktu itu 800.000. Saya bisa hidup. Kemudian mereka kasih naik berdasarkan poin. Sir Alex Rantung tahu persis, atau pendeta Nainggolan, pendeta Tulus. Tapi apa yang saya peroleh, mereka naikkan gaji saya tetap sama. Tiap bulan habis. Terus kasih naik ulang, tiap bulan habis. Jadi seberapa besar uang yang saya punya, tetap habis. Lalu sekarang saya jadi dosen, lumayanlah kerja sebagai dosen. Tapi rasanya sama, Jo. Ya? Jadi janganlah kamu menjadi hamba uang, maksudnya adalah dalam konteks saya tidak boleh menjadi pengerja mission dengan orientasi untuk mencari keuntungan. Ya, hidupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, dengan gajimu. Lalu Tuhan memberikan amaran. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya bicara dengan orang-orang Amerika di sini ya. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara mengalami kekurangan. Tapi kalau saya pergi ke Flores, Om Alex, setiap tahun saya kembali ke Flores karena orang hari libur begini sebenarnya saya pulang ke Flores ini. Orang pergi ke hotel, saya menyisihkan waktu dan uang sedikit pun, biar cuma sedikit dalam 1 tahun untuk pulang kampung. Karena saya tahu di sana banyak orang yang kekurangan. Orang-orang di kampung itu, di kampung saya, sangat jarang melihat uang 100.000. Sangat jarang. Dan saya bilang sama istri saya dokter gigi, saya bilang, kita tidak perlu menabung. Kita membantu orang-orang yang susah ini, apa yang kita bisa bantu. Itu sebabnya saya punya kesenangan pulang kampung. Ya. Karena ayat ini dia bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah aspek sosial ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, memiliki iman dan diselamatkan dalam berbagai pencobaan. Referensi yang ketiga, kedua terakhir. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Ini referensi diambil dari pelajaran hari Senin. Karena iman, ini kutipan ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena iman. Tolong catat, karena iman. Ayat 25. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Wow. Kalau kita bicara mengenai Musa, hidupnya pada masa muda itu penuh dengan apa ya? Orang Amerika bilang prosperity. Ya, kemakmuran. Ya.
Dia punya masa depan. Tapi di ayat 25 dia katakan, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Ini adalah tekanan politik dari para Firaun terhadap orang Israel. Mereka jadi pekerja rodi. Ya, mereka adalah kelas paling rendah. Mereka tidak punya kedudukan. Ada tekanan politik, ada tekanan fisik di sana. Tapi Musa lebih suka menderita sengsara dengan mereka daripada menikmati kesenangan di istana Firaun. Ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saya suka ini. Saya suka ini. Paulus sama seperti Musa menganggap iman itu adalah sebuah kekayaan. Ya kan? Kekayaan. Kekayaan terbesar. Lebih kaya daripada mamon. Daripada materi. Dunia kita ini dunia materialis. Atau yang kita sebut dengan spirit materialisme. Hanya mementingkan materi. Dan mereka bisa saja menendang iman itu oleh karena materi. Komitmen Paulus sama dengan komitmen Musa. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Statement ayat 25 penting. Ya, menganggap penghinaan karena Kristus adalah sebagai kekayaan yang lebih besar. Jadi dia dihina, komunitas Kristen dihina oleh karena kebenaran, itu sebagai sebuah kekayaan. Jadi kekayaan lebih besar itu referensinya adalah iman di ayat yang keempat. Ayat yang ke-24. Iman. Kekayaan lebih besar, yang lebih besar dari kekayaan dimiliki oleh Firaun adalah iman. Dan iman itu menciptakan konflik. Tapi itu tetap dianggap iman. Tetap dianggap sebagai kekayaan terbesar. Harta yang terbesar adalah iman. Sebab upah dari iman itu adalah keselamatan. Ya, iman menderita karena kesetiaan. Dan upahnya adalah keselamatan. Saya pergi ke sebuah ilustrasi yang dibuat, bukan ilustrasi ajaran diberikan oleh Yesus kepada jemaat Laodikia. Engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ayat 8 tolong catat. Aku menasihatkan engkau supaya membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, pakaian putih supaya engkau memakainya, dan jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ada 3 persoalan dihadapi oleh orang-orang Kristen pada zaman Yohanes dan juga pada zaman Rasul Paulus yang menulis kitab Ibrani. Pertama, emas. Emas itu apa? Iman. Anda bisa bayangkan. Emas itu sendiri, emas ya. Emasnya Nebukadnezar dalam Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 3 tidak pernah disimbolkan oleh emas. Justru iman ya yang disimbolkan oleh emas. Luar biasa. Pertanyaannya adalah mengapa begitu banyak orang menukar emasnya dengan harta? Menukar emasnya dengan kedudukan, menukar emasnya dengan nama besar. Padahal emas itu adalah iman. Iman yang mana itu? Iman yang dimurnikan dalam api. Kita bicara mengenai pencobaan kalau dimurnikan dalam api. Cocok dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi di ayat yang pasal yang ke-10, pasal yang ke-10 ayat 32 sampai 34. Ya. Jadi iman itu tidak ada aspek yang kita miliki yang disimbolkan oleh emas. Coba di Alkitab, ada lagi simbol yang lain dari emas? Ada 2 sebenarnya. Emasnya Nebukadnezar dan emasnya Yesus. Emasnya Nebukadnezar harta kekayaan, kedudukan, kekuatan militer dan politik. Tapi emasnya Yesus adalah pengalaman iman, percaya,
pada Yesus melalui pengalaman-pengalaman yang sukar. Yohanes mengatakan, emas yang telah dimurnikan dalam api. Pakaian putih supaya engkau memakainya dan jangan kelihatan ketelanjanganmu. Karakter. Jadi emas, ketika kita memiliki iman yang murni, genuine, kita memiliki karakter. Karakter seperti Kristus. Ya kan? Lalu kemudian minyak pelumas, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Nah, ini hanya untuk memperjelas apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Jadi, ini cerita yang terakhir. Anak ini namanya Mona Lisa Kakelome, mahasiswa saya. Tahun 2016-17, lalu kemudian 4 tahun kemudian dia tamat. Pada waktu dia masuk Unclub, dia bukan absen dari gereja sebelah. Tapi ketika dia pergi belajar di Unclub dan menyaksikan atmosfer di Unclub, ya, atmosfer spiritual di Unclub, kemudian keterlibatan mahasiswa dalam berbagai aktivitas rohani seperti menyanyi dan acara-acara gereja. Dia sangat tertarik. Dan kemudian setelah dia belajar beberapa lama, kemudian dia pernah duduk di kelas saya, di kelas agama, belajar tentang Daniel dan Wahyu. Dan dia mengambil keputusan untuk dibaptis. Lalu kemudian setelah dia tamat dari sini, dia masih aktif terlibat dalam pelayanan dan dia suka menyanyi. Dan salah satu lagu yang ini lagu biasa sebenarnya, tapi sangat inspiratif oleh sebab dia mempersiapkan jalannya bagi kedatangan Tuhan melalui persoalan-persoalan yang dihadapi setelah dia dibaptis. Orang tuanya adalah pembesar di gerejanya, pembesar gereja maksudnya, penatua istilah di sini. Setelah dia aktif di gereja beberapa tahun di Menara Imperium, yaitu gereja Tumoto kalau saya tidak salah, ya. Tahun ini, anak ini memang menderita gangguan paru-paru dan dia dirawat di rumah sakit dan tidak lama kemudian dia mengembuskan nafas yang terakhir pada awal tahun ini. Mona Lisa Kakelome. Dia ditantang oleh keluarganya. Tapi sebelum dia meninggal, pada teman-temannya dia mengatakan, saya sebuah kehormatan mengenal kebenaran Kristus di Unclub. Dan kebenaran itu yang saya miliki sampai hari ini. Walaupun dia menghadapi tantangan-tantangan sosial di komunitas di mana dia dibesarkan, di gereja di mana dia pelihara sebelumnya. Tapi sebuah kehormatan katanya, saya mengenal kebenaran Kristus. Saya akan memutar lagu ini dulu ya, boleh ya? Ini supaya saudara-saudara juga ini ada appeal sebelum kita membaca kesimpulan. Saya akan putar lagu Mona Lisa Kakelome. Saya harap dia bisa terbuka di sini. Oke, here we go. Ya. Oh, sorry. When peace like a river attends
Baiklah, baiklah bagiku. When peace like a river attendeth my way, when sorrows feels like billows whatever my Lord has done me to say, it is well with my soul. 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 Mona Lisa Kakelome, apabila damai perjalanan. Perjalanan kita di sini memang tidak mudah. Tidak mudah. Tapi bersama Kristus kita selalu ada kedamaian. Saya mau mengutip ayat terakhir, saudara-saudara. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kesimpulan, permusuhan, penderitaan, resistensi masyarakat terhadap pengikut Kristus, yaitu kita semua, adalah produk dari kesetiaan, loyalitas iman pada Kristus, yang terrefleksi dalam cara hidup kita yang berbeda. Berbeda secara moral, berbeda secara spiritual. Inilah sebuah proses untuk mengidentifikasi hidup kita dengan Kristus. Yesus datang ke dunia ini, Dia menderita, Dia disingkirkan, Dia diintimidasi, dan bahkan Dia mati di kayu salib. Jadi, setialah sampai Tuhan datang. Ini adalah doa saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih untuk pembahasannya. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan yang kita dapat diskusi bersama-sama, kami persilakan. Mungkin dari Pendeta Rantung, alias Rantung. Sudah bagus sekali. Hanya sampaikan kita sangat kenal dengan Dr. Pendeta Spesius ini. Saya sangat kenal sekali. Dia tadinya ini calon pastor Katolik. Tapi dengan membaca buku kita, dia menerima kebenaran sejak berada di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan kami lihat dia ada potensial dalam pekerjaan Tuhan. Kami usahakan dia untuk datang bersekolah di UNCLUB. Dan dia berhasil dengan baik.
oleh berkat Tuhan. Oke, thank you. Terima Thank you kasih. all. Ada lagi mungkin tambahan atau pertanyaan? Oke. Terima kasih. Oh, Kak Lucy. Oh, nggak ada. Oke, baiklah kalau tidak ada, kita akan masuk dalam doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu, baru yang dari live streaming. Kita akan doakan tentunya Tante Eti Sumanti yang terganggu kesehatannya. Kita akan doakan nanti sebentar. Kami minta kesediaan Pendeta Blasius Abin untuk memimpin kita dalam doa. Ada yang dari Zoom yang akan kita doakan? Yang dari live stream, Dek? Ada 2 silent request dari Naomi Asa dan juga Evi Angelo, dan juga permintaan doa untuk saudara Weltin Asa yang sedang kurang sehat. Oke. Jadi, Dan juga ada silent request dari Mutiara Silaban. Mutiara Silaban. Rase Laban. Oh, Mutiara. Ras Laban. Terus ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan doa bersama. Dan kami meminta kesediaan sekali lagi Pendeta Blasius Abin dapat mendoakan semua permohonan doa yang sudah dibawakan. Saya ada tulis di chat, Pendeta. Oke. Ya. Oke. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, Allah pencipta dan penebus hidup kami. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk hidup dan menikmati berkat Tuhan. Dan terutama kami juga bersyukur kami bisa berkumpul di Zoom ini untuk berdiskusi dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dapat, biarlah firman yang kami renungkan dan yang kami baca akan menjadi kekuatan bagi kami. Sebagaimana Engkau tahu Tuhan, dari hari ke hari kami hidup di sebuah dunia yang penuh dengan tantangan dalam berbagai bentuk, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bergereja, maupun di dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Tuhan, kami mohon padamu, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi ini semua. Kekuatan untuk menjadi seorang pemenang hidup. Karena kami tahu kesetiaan kami akan dibayar oleh Tuhan
melalui kekuatan, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang hidup dalam perjuangan dan peperangan kami masing-masing. Terima kasih untuk ayat-ayat yang kami renungkan hari ini dari pelajaran Sekolah Sabat. Kami yang ada di sini memiliki permohonan-permohonan. Kami berdoa untuk Ibu Eti Sumanti yang saat ini masih bergumul karena sakit. Kami mohon padamu Tuhan, semoga doa-doanya dan doa-doa kami semua ini diubahkan menjadi mujizat kesembuhan. Demikian juga Ibu Jane Rononuwu yang juga sakit saat ini. Pergumulannya dan harapannya di dalam Tuhan. Kiranya Engkau memberikan dia sentuhan kesembuhan. Demikian juga kami berdoa untuk silent request dari Naomi Asa, Evi Angelo, Mutiara Resalaban. Berikanlah mereka Tuhan jawaban atas segala pergumulan-pergumulan yang tidak sempat disampaikan, tapi mereka memiliki pergumulan dalam hidup, baik pergumulan sosial, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, dan pergumulan-pergumulan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan, tolong jawab. Tuhan dengar doa mereka. Dan jawab juga doa-doa kami yang sampaikan dalam grup ini. Kami juga berdoa untuk Om Weltin Asa yang saat ini juga bergumul dengan penyakitnya. Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh ajaib. Semoga doa kami, doa-doa dari orang yang dicintai oleh Om Asa ini diubahkan menjadi mujizat kesembuhan. Semoga pelayanan medis yang diberikan juga menjadi media untuk kesembuhannya. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk kami semua yang hadir di Zoom pada pagi ini. Pelihara keluarga kami masing-masing, baik orang-orang muda maupun orang-orang dewasa, dan terutama anak-anak Tuhan yang sudah lanjut usia. Pelihara mereka semua dengan pergumulan mereka masing-masing. Demikian juga kami berdoa untuk menonton secara live stream. Tuhan, pelihara kehidupan orang-orang yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dari hari ke hari yang dibawakan oleh Jemaat Fisdak. Pelihara mereka semua Tuhan. Tentu mereka memiliki kerinduan-kerinduan terdalam di dalam hati mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan akan menjawab mereka. Inilah doa kami Tuhan, dan sebelum kami akhiri, kami berdoa khusus untuk hamba-hamba Tuhan di Jemaat Fisdak. Keluarga Pendeta Stephen Rantung, ibu dan anak-anak, pelihara hamba Tuhan ini. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Pendeta Tulus, ibu dan anak-anak. Tuhan, pelihara juga keluarga hamba Tuhan ini dalam berbagai pergumulan mereka setiap hari. Inilah doa kami pagi ini. Jawab seturut kehendak-Mu. Kami persembahkan doa ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Baiklah, acara kita pada malam hari ini atau pagi di Indonesia sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali pada besok malam dengan pembahasan yang lebih mendalam yang akan dibawakan kembali oleh Pendeta Blasius Abin. Sampai jumpa pada besok malam. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beraktivitas untuk yang di Indonesia.